salah satu lulusan dari IPB ya. Ya. Sedangkan di sini adalah universitas yang sangat luar biasa, hebat. Ya. Berarti pemikirannya di sini tentunya hebat dong. Belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak bisa. Biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ranti? Alhamdulillah. Alhamdulillah hebat. Sehat. Terima kasih Bu Ranti atas waktunya di sini untuk hadir di acara podcast dan inspirasi SMK Negeri 1 Prajikan Bondowoso. Bagaimana keadaan keluarga? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ranti, di sini kita ngomong-ngomong santai aja. Bu Ranti kebetulan di sini salah satu pengajar di jurusan APAT ya. Ya. Nah, dalam hal ini Bu Ranti mengajar apa dalam bidang perikanan? Dalam bidang perikanan saya mengajar untuk kelas 11 itu pembesaran ikan, Pak. Kalau kelas 12 itu produk kreatif dan kewirausahaan. Oh, berarti termasuk di sini mempunyai dasar bisnis dong. Ya. Kalau sudah kita berbicara tentang kewirausahaan. Ya. Alhamdulillah. Dari Bu Ranti sendiri, pengalaman-pengalaman bisnis itu yang pernah mungkin Bu Ranti lakukan sebelum Bu Ranti hijrah ke SMK 1 Prajikan, mungkin ada bisnis-bisnis lain? Ya gini, saya juga dulu pernah waktu kuliah ini ya, untuk menambah uang saku itu saya pernah punya pengalaman gini. Saya kan aslinya dari Solo nih, Pak ya. Terus kalau saya pulang itu saya belanja dari Solo, itu belanja batik, maksudnya ada daster, ada kemeja, celana dan sebagainya. Dan itu nanti kalau saat saya kembali ke tempat kuliah di Bogor itu saya bawa, kemudian saya jual seperti itu. Sebaliknya saya dari Bogor membawa, yaitu kalau di sana kan terkenal dengan misalkan sandal, sepatu. Betul. Itu akhirnya saya bawa dari Bogor tuh sandal, sepatu ke Solo. Berarti bisnisman, bisnis girl ya, bukan bisnisman ya. Ya itu hanya untuk nambah-nambah aja uang saku dan pengalaman. Iya, saya dengar di sini ada beberapa yang menyampaikan Bapak Ibu Guru, Bu Ranti adalah salah satu lulusan dari IPB ya. Ya. Sedangkan di sini adalah universitas yang sangat luar biasa, hebat. Ya. Berarti pemikirannya di sini tentunya hebat dong. Ya, belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak bisa. Biasa aja. Biasa aja. Kalau misalnya belum tentu, Bu Ranti sendiri di sini adalah sampai ke mana? Jerman atau Prancis? Ya, Jerman. Jerman. Berarti qualified dong. Ya, enggak tahu juga, mungkin karena keberuntungan sama takdir, Pak. Oh, takdir ya. Kalau pinter enggak, soalnya IP-nya enggak nyampe 3, Pak. Tapi alhamdulillah di atas 27,5 dong. Ya, Nah, di atas iya. lah. Di atas. Pada saat Bu Ranti di sini kuliah di Bogor nih ya. Ya. Nah, itu ngambil jurusan apa? Memang perikanan. Ya, memang jurusan perikanan, yaitu manajemen sumber daya perairan. Oh, memang di perikanannya, Ya, bukan di sumber daya perairan. Ya, Pengairan. Pengolahannya. Jadi ini di perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kalau ini manajemen itu artinya pengelolaan airnya. Jadi bagaimana kita memanajemen lingkungan airnya agar ikan itu bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik, seperti itu. Oke, baik Bu Ranti. Itu adalah sekilas dari kuliah mungkin Anda di saat di IPB. Nah, tentunya di sini apa ada suatu perbedaan setelah Anda berkuliah di IPB dengan atmosfer yang ada di sini, yaitu adalah Situbondo dan Bondowoso. Ada satu perbedaan? Ya, ada sih, Pak. Perbedaannya di mana, Bu? Kalau di sana memang harus pokoknya itu bekerja keras gitu. Kalau di sana itu saya tidak bisa santai gitu. Ya, kalau di sana itu harus bekerja keras. Karena kalau tidak ya intinya tidak tertinggal atau dan sebagainya, karena ya termasuk disiplin di sana. Kalau memang misalkan waktu kuliah itu ada yang misalkan tanda tangan nitip gitu, ketahuan sudah D itu, Pak. Langsung D itu udah. Itu jadi dosen-dosen sana itu ya disiplin, apa kata dosennya A ya harus A, enggak bisa tolerir. Kalau di sini kan masih ada toleransi. Berarti memang betul-betul mahasiswanya luar biasa ya, hebat ya. Berarti kembali lagi di sana membentuk sebuah SDM ya.
tapi di Betul. sini adalah SDM-nya, begitu Iya. mungkin ya. Eh, Kira-kira bisa nggak ya saya masuk IPB ya? Ya bisa. Bisa Pak. ya? Kan kalau mengikuti ya pasti bisa. Aslinya semua, jadi semua manusia itu kan kalau sebenarnya kan bisa untuk disiplin. Cuma hanya apa, keinginannya aja atau mungkin lingkungan yang tidak membentuk aja. Sebenarnya kan semua manusia bisa berperilaku disiplin. Berperilaku Ya disiplin ya. bisa semuanya. Seperti halnya Bu Ranti Iya. untuk saat ini ya, berperilaku disiplin dalam artian yang pertama menjadi seorang pembina. Ya. Kembali lagi di sini itu adalah feedback masa lalu dari Bu Ranti di saat kuliah di IPB. Nah, yang saya tanyakan di saat di Jerman itu waktu kuliah apa sudah bekerja? Sudah bekerja, Pak. Sudah bekerja, saya sebagai asisten dosen. Di IPB? Iya, di IPB. Keren, luar biasa. Nuansa Jerman gimana sih, Bu? Oh ya. Kalau sana lebih disiplin lagi, terus menghargai, Pak. Di sana waktu atau orang? Waktu juga, orang juga. Karena saya punya pengalaman ini ya. Untuk orang, saya kan di sana itu jadi di Klat itu jadi kita magang di sebuah lembaga penelitian gitu, Pak. Itu jadi kita harus buat proyek. Jadi maksudnya buat istilahnya penelitian lah gitu. Nah, di sana itu kita punya pembimbing yaitu profesor gitu. Nah, saya punya pengalaman itu kan setiap seminggu sekali kita harus lapor lah, istilahnya sharing lah kepada dosen tersebut. Ya, profesor ya, itu kita harus ya. Kebetulan waktu itu saya dijanjiin, oh ya, kita Senin depan ketemu jam 2 gitu misalnya. Udah, terus akhirnya pas waktu Senin saya jam 2 itu ada tamu di dalam itu. Profesor tuh di ruangannya ada tamu. Otomatis kan saya nunggu kalau di sini. Habis itu saya nunggu kurang lebih setengah jam. Profesor tuh keluar. Loh, kamu kok nggak masuk gitu. Kalau janjian jam 2, kamu harus masuk. Jadi saya bisa langsung ngekat bahwa saya punya istilahnya janjian karena mereka itu memang waktu sangat on time ya. Terus besok lagi kalau sudah janjian sama saya itu kamu ya harus masuk ngetuk, berarti saya sudah waktunya untuk misalnya kita berdiskusi dengan yang lainnya, intinya profesor seperti itu. Saya juga kaget kan kalau di sini kan kalau atasan kita nunggu berjam-jam pun ya nunggu sampai selesai. Termasuk berhenti juga menunggu gitu. Berarti toleransinya lebih baik kita dong daripada sana. Toleransi dalam apa dulu ya? Kalau itu dalam ada waktu. Tanda kutip ya. Itu juga sama, mereka tidak membeda-bedakan kan Pak, berarti menurut saya ya, karena saya sudah berjanjian lebih dulu. Ya, di sana pendatang, maksudnya terus di sana hanya sebagai mahasiswa magang lah ya. Kok ya profesor itu menghargai kita. Itu profesor gitu. Dari Jerman sendiri. Dari Jerman sendiri. Wow, keren ya. Dari Jerman sendiri. Dan pernah juga ini jadi mereka memang menghargai dan disiplin waktu. Saya pernah itu kita ada tour ya. Tour itu ada tour ke istilahnya kayak misalnya di Surabaya itu ada pameran gitu. Nah, kita itu satu kelompok itu sama profesornya itu ada profesor dua itu akan datang, maksudnya bareng-bareng berangkat lah gitu. Sudah pesan bis dan sebagainya. Itu profesornya itu telat untuk berkumpul ya, ditinggal sama profesor itu. Udah nanti akhirnya profesor itu naik kereta. Berlaku nggak di kita? Ya enggak. Ya mudah-mudahan bisa berlaku seperti itu. Jadi jangan saling menunggu karena kalau kita dari bahasa yang mungkin sering kita dengar, time is money ya. Time is money. Memang waktu adalah uang. Begitu. Dan waktu diistilahkan di sini adalah uang, berarti betapa berharganya betapa berharganya waktu. Begitu mungkin ya. Terus ada pengalaman-pengalaman lain? Ya itu di sisi baiknya. Mungkin kalau ada di sisi buruknya juga. Ya di sisi buruknya berarti pastinya plus minusnya ada ya, juga. Ya pastilah semua seperti itu. Orang manusia pun kayak gitu, negara juga kayak gitu, Pak. Masya Allah. Iya. Kalau ya mungkin sisi buruknya itu ya mereka pergaulannya bebas seperti itu. Jadi, bebasnya seperti apa, Bu? Maksudnya? Ya jadi gini. Yang dikatakan bebas di sini? Jadi mereka kalau ada misalnya kita itu ada kegiatan untuk misalnya perpisahan gitu. Nah, mereka itu mengadakan kegiatan
pasti dengan mabuk-mabuk seperti itu. Nanti pulang-pulang ya gimana lah seperti itulah gitu. Berarti istilahnya di sana bebas ya berekspresi intinya dengan hal-hal yang negatif. Mungkin begitu ya. Tapi kita melihat dari sisi positifnya aja sudah, kan begitu. Iya kan? Iya pasti lah. Sehingga kalau kita melihat dari sisi positif di sini, kita juga enjoy kok. Siapa lu, siapa gua, ya udah biarin. Tapi mereka toleransi kalau misalkan kita kan waktu saya ke sana tuh kan ada dari Indonesia tuh 6 orang. Termasuk berarti ya? Ya, 6 orang. Kemudian dari mana? IPB semua? Ada dari ITB sama Unpad ada, itu 6 orang. Kemudian itu pun ada orang dari Brasil, ada dari berbagai negara. Ya, berbagai negara. Di sana Bu Ranti itu mengikuti tes atau bagaimana? Mengikuti tes, ada tes. Dalam berapa tahap? Ada kurang lebih 3, Pak. 3 tahap ya. Jadi pertama itu kita tesnya lewat kita ngumpulin ya karya lah, hasil penelitian, riset gitu, itu kita kumpulkan. Kemudian ada juga tes dengan mereka memberikan ya materi, mereka memberikan materi, kita ngikuti gitu, terus kita harus mengerjakan soal-soal yang diberikan pada mereka. Kemudian terakhir adalah tes wawancara. Tes wawancara itu orang Jerman datang sendiri ke Indonesia, ke kedutaan. Berarti siapa yang dapat 6 tersebut itu langsung wawancara atau bagaimana? Enggak. Jadi semua yang ikut ya itu wawancara di sana. Terus seperti TOEFL atau apa? Enggak ada. Enggak. Kita langsung malah di situ langsung tesnya adalah tes bahasa Jerman. Jadi selama mengikuti persiapan itu semuanya yang baik yang tidak masuk, maksudnya baik yang tidak masuk atau enggak, pokoknya yang mengikuti tes itu wajib ada 3 bulan secara online. Ya, itu tes bahasa Jerman. Jadi ada waktu belajar. Itu tahun 2007. Itu sudah mengenal online. Sudah, iya. Sudah. Ya? Sudah. Tapi kalau kita sebagai pendidik di saat ini mengenal online, insya Allah 2 tahun yang lalu. Iya, itu betul sudah, ya? Pak, iya. Keren, luar biasa. Iya. Lebih dulu dong ya? Iya, lebih dulu. Terus di sana Bu, untuk ini mohon maaf. Jadi terkait dengan pembelajaran di saat Bu Ranti di sini menjadi asisten di sana ya, asisten. Dengan bahasa yang beliau sampaikan, pemahaman Bu Ranti itu bagaimana? Ya, kalau untuk komunikasi sih selama saya di sana ya lancar saja. Berarti menggunakan bahasa Jerman? Bahasa Inggris, kadang juga bahasa Jerman. Berarti keren dong bahasa Jerman, bahasa Inggris. Sampai sekarang masih bisa lupa. menguasai? Hah? Why? Hah? Ya karena nggak digunakan sehari-hari, ya lupa. Soalnya gini, ya soalnya memang di sana itu jadi gini Pak, saya diklat itu pindah-pindah Pak. Jadi nanti misalnya kayak di sini saya pertama di Surabaya, kemudian pindah lagi ke Jakarta, pindah lagi ke Bandung. Jadi pindah-pindah, kurang lebih saya itu berapa? Pertama Saarbrücken, kedua Leipzig, terakhir itu di Berlin. Tuh, jadi pindah-pindah. Nah, itu kita itu bahkan pernah tinggal memang sama orang Jerman gitu. Tinggal serumah gitu. Ya, bersama teman-teman yang lain gitu. Ya, jadi misalnya kan ada rumahnya tuh tingkat gitu. Yang satunya itu untuk mahasiswanya. Ya, seperti itu. Jadi ya kita kan otomatis kalau itu harus komunikasinya dengan bahasa Jerman. Enggak terbata-bata. Ya, terbata-bata. Cuma ya pokoknya iyalah tahu gitu seperti intinya menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan paham ya. Intinya begitu. Tapi kalau yang misalnya sudah di lembaga-lembaga kebanyakan kita bahasa Inggris. Karena memang di situ kan nggak hanya orang Jerman gitu. Betul. Jadi berbagai negara ya. Jadi untuk komunikasinya pakai bahasa Inggris. Baik Bu Ranti, ini terlepas dari masalah kuliah dan seterusnya dan pengalaman sudah sampaikan. Saya katakan luar biasa keren. Jadi kehidupan masa lalu sampean. Sekarang saya ingin sedikit di sini bertanya, apakah ada masa lalu dalam kehidupan sampean? Maksudnya gimana? Masa lalu. Kehidupan masa lalu sampean tentang mungkin
mencari jodoh pada saat itu atau bagaimana? Ya enggak. Jodoh datang sendiri cari. Lu kok enak bisa datang sendiri nggak nyari? Kan Hah? enggak usah dicari, Pak, datang Hah? sendiri. Oh, berarti cowoknya yang datang sendiri dong ya. Kebetulan ini mohon maaf, Ya. mohon maaf. Suami di sini juga asli Situbondo ya? Iya, asli situ Juga Bondo. sekolah di IPB pada Iya. saat itu. Oh, satu jurusan bukan? Beda, Oh, beda jurusan. fakultas. Beda fakultas. Juga ikut ke Jerman juga? Enggak. Enggak. Ikut kemana? Belanda mungkin atau Enggak. bagaimana? Oh, enggak. Saya Oh, berarti mahasiswa murni ya? mahasiswa Ah. murni, Pak. Selama berapa bulan Bu Ranti pada saat itu ke Jerman? 1 tahun, Pak. Oh, setahun. Iya. Itu semester 7. Enggak, Oh, sudah saya kan selesai? saya sudah selesai. Sudah wisuda berarti? Sudah. Saya Oh. wisuda itu 2005, kemudian itu saya kerja sebagai asisten dosen itu yaitu 2006 sampai Kenapa kok berhenti? Menjadi asdos? kena. Jadi gini, Pak, sebenarnya pas waktu memang yang dikirim di Jerman itu memang biasanya difokuskan untuk melanjut karena kan di sana S2? ya mau kalau sudah S2 ya lanjut S3 karena memang di sana kita ditempatkan di lembaga penelitian, notabene kita ya meneliti Iya, memang ya. gitu. Ahli research ya. Nah. Nah itu karena di sana pun semua yang pulang itu dikasih rekomendasi dari profesor. Lah, bahwa- sekarang saya tanya Nah, kembali, kenapa? kenapa terkapar di sini? Iya kan? karena Karena ya sudah takdirnya. karena cinta, bukan takdir, karena cinta. Sudah takdirnya, Pak. Oh, takdir Gitu, ya, sudah insyaallah. takdir. Iya. Terus sudah punya putra berapa, Bu? 3. Putra, putra. Putra, putri. Alhamdulillah. Berarti ini sudah takdir juga ya, Takdir, mempunyai putra. Pak. Apa masih ingin berproduksi atau bagaimana? Enggak. Sudah cukup. Oke, Bu Ranti. Sekarang kembali nih ya kepada Ah. pokok, bukan akar permasalahan tidak, tapi di sini Bu Ranti adalah sebagai pembina. Betul ya? Bu Ranti di sini sebagai pembina OSIS. Apa yang Anda lakukan atau yang pernah menjadikan suatu program sehingga program tersebut itu booming untuk OSIS? Apa ya? Mungkin ya saya untuk sementara ini programnya sih ya biasa, program-program untuk kegiatan-kegiatan. Cuma saya gini mungkin untuk anak OSIS sendiri saya bilang bahwa kita sebagai misalkan kamu sebagai anak OSIS kalau bisa menebar manfaat untuk sekitarnya seperti itu. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang booming sih menurut saya sih masih belum ya, Pak. Belum ya? Belum, karena saya sebenarnya sudah pernah kepikiran cuma mungkin terkendala nggak tahu apakah dana ataupun yang mensponsori. Jadi saya pengennya tuh ada kegiatan di luar gitu, maksudnya Outdoor ya? di outdoor, mungkin di mana itu sampai apa ini. Saman Baru? Ya, di situ kan ada bendungan gitu ya, Ah. Pak. Nah, mungkin di situ kita bisa pertama kalau untuk sosial lingkungannya kita bisa namanya restocking ikan gitu. Kemudian mungkin di sana kita juga bisa dengan masyarakat misalkan agar mengenalkan siswa-siswa kita bisa mengadakan lomba mancing ataupun untuk anak-anak kita bisa lomba menggambar alam sekitarnya gitu. Kemudian juga kita bisa memperkenalkan produk-produk kita gitu. Sebenarnya saya sudah pernah berkomunikasi juga dengan Pak Joko gitu untuk kita bisa out di luar gitu. Cuma mungkin terkendala dengan mungkin atau dana ataupun Satu kata yang saya sampaikan. Keren. Makasih, Pak. Ya. Mungkin Kalau mungkin saya bisa nanti menggarisbawahi di sini bukan hanya dalam hal itu, dari segi bisnis pun di sana tuh bisa. Bu Ranti menyampaikan bahwasanya yang pertama di sana adalah ikan, memancing dan seterusnya. Kenapa enggak? Kan di sana kan air tawar Iya. dan kita juga bisa jualan di sana Iya. dong. Ya, sesuai Iya. dengan jurusan kita itu adalah air tawar, Iya. kan bukan air laut. Iya. Betul, Pak. Itu luar biasa dan saya sangat mendukung karena dari sisi bisnis di sana itu dapat. Ya kan? Iya. Selain yang pertama di sini adalah pengunjung, yang kedua kita mengenalkan brand kita, SMK Negeri 1 Prajurit. Betul, Pak. Betul ya? Iya. Nggak salah, Bu. Betul. Ya mungkin kita semua di sini bisa berkolaborasi. Mungkin Insya kita Allah. bisa ya itu kan hanya ide, kalau hanya saya untuk melakukan kan butuh dukungan dan bantuan orang lain, tidak bisa saya sendirian seperti itu, Pak.
Bu Ranti berdiri sendiri kok. Iya kan berdiri untuk kegiatan itu, menerapkan kegiatan itu kan nggak bisa kalau sendiri Pak. Jangan sampai diberdirikan orang lain Iya, ya Bu ya. betul. Semampu kita Iya. masih mampu untuk berdiri, kenapa tidak? Iya. Begitu Bu. Itu adalah prinsip bagi saya. Semampu saya masih hidup, saya harus berkarya. Betul. Nah, Bu Ranti sebetulnya di sini ide-idenya sangat bagus. Kalau saya perhatikan ya. Tapi bukan perhatikan orangnya loh Bu, Iya. mohon maaf ya. Ide. Iya. Ide Bu. Jadi sempat saya berpikir begini, wah ini bagus kayaknya ide ini. Pada saat itu Bu Ranti itu adalah menyampaikan bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah berita. Pernah menyampaikan ke saya. Iya. Ingat nggak? Iya. Yang mana? Yang waktu di Oke, ya syukur alhamdulillah. Ternyata itu adalah real adanya, menjadi O News. Iya. Luar biasa. Iya. Nah, itu saya memahami adalah sebagai seorang Bu Ranti lulusan IPB yang pernah ke Jerman. Ternyata di sini pola tersebut masih aktif dalam pemikiran sama. Itu hebat, Bu. Sehingga di sini siswa bisa berperan, bukan hanya seorang guru saja. Dan saya yakin Bu Ranti adalah penggugah siswa kalau menurut saya. Nah, coba siswa bisa dipancing gitu loh, Bu. Dalam artian memancing ide sehingga sekolah kita itu adalah menjadi suatu brand. Ada nggak kira-kira bayangan atau pandangan Bu Ranti ke sana? Maksudnya menggugah siswa untuk apa? Berpikir untuk menjadikan sebuah brand. Iki loh, SMK Pracikan brandnya perikanan. Ya itu saya akan sebenarnya kalau otomatis di bidang perikanan pun ya kalau bisa anak-anak itu malah saya pengennya dia mau berwirausaha gitu, misalkan ikan hias gitu ya, kemudian aquascape, kemudian apa kita bisa sebenarnya di kolam ini jadi ini pengalaman saya kuliah itu saya mengajak anak-anak TK itu kita memberikan kayak suatu ayo yuk ini apa istilahnya wisata edukasi gitu. Oke, betul. Gitu, wisata edukasi betul. gitu. Itu. Jadi kita sebenarnya bisa kita membuat cuma ya ini kita kan perlu persiapan ya, Pak. Maksudnya sebenarnya angan-angan saya juga seperti itu. Misalnya kita anak-anak itu malah biar kalau apa ya sebenarnya mereka itu mampu untuk maksudnya berkomunikasi. Cuma mereka itu apa ya kurang percaya diri, kurang pede ya kurang, kalau menurut saya anak-anak itu aja kurang percaya diri, sebenarnya mampu gitu untuk tapi di saat enggak juga Bu Ranti, di saat Bu Ranti di sini adalah memegang kendali dan saya ingat beberapa tahun yang lalu di sini adalah membuat sebuah aquascape. Ingat ya di belakang ya Pak Deddy ini gimana saya hanya memberikan sebuah gambaran, memberikan perlengkapan, ini loh yang harus dibeli ini toh dia bisa berkreasi seperti si Akmal dan siapa pada saat Rosiki. itu Rosiki. Nah akhirnya dia menjawarai kan. Nah sekolah kita sebenarnya itu adalah berpotensi loh, dari siswa dan juga gurunya yang luar biasa dan mampu untuk mengedukasi kita terhadap siswa. Betul, Pak. Iya kan? Ayo kita gugah gitu bener. Loh iya kan? Iya. Jangan biarkan mereka tidur. Iya betul Pak. Ada pandangan-pandangan lain ketika Bu Ranti mungkin ingin menggugah OSIS di sini dengan cara yang mungkin Bu Ranti beberapa waktu lalu sudah disampaikan, yaitu adalah membuat sebuah acara di saat Agustusan, membuat acara kita JJS. Toh selain JJS lagi apa yang bisa kita sempurnakan dari sana untuk SMK 1 Pracikan? Bukan hanya gaung SMK Pracikan, tapi real nih loh SMK Pracikan. Kira-kira ada nggak Bu? Apa ya? Maksudnya itu gimana nih? Maksudnya kegiatan siswa yang bisa menjadi brand gitu ya? Iya. Toh kan ujung tombaknya sekolah ini OSIS. Iya betul. Iya. Ya itu saya inginnya itu mungkin ada maksudnya kegiatan rutinitas di luar ya, kegiatan di luar di mana kita di luar itu kita juga mengenalkan produk-produk sekaligus kita juga bersosial tadi kan ya, maksudnya mengedukasi bahwa lingkungan itu penting, kita harus menjaga lingkungan, seperti itu sih kalau saya. Pernah terpikir tidak Bu Ranti, Situbondo kita dekat, Bondowoso agak lebih jauh ya. Karena kita adalah wilayah di Bondowoso, tentunya Bondowoso yang harus kita
brandnya ya, ya. gaungnya. Nah, itu justru saya punya berpikir begini, kita adalah air tawar, itu bisa Lili, bisa Nila, atau mungkin yang lainnya. Kenapa tidak kita lakukan di CFD, baik yang terdekat Situbondo ataupun Bondowoso? Kan itu sebenarnya salah satu ranah program kita, semuanya tumplek-blek di alun-alun. Nah, itu adalah salah satu mempermudah brand kita, loh ini loh SMK Prajikan. Jadi kita nggak mati suri. Di sana bisa kita edukasi orang-orang di SMK Prajikan, mana SMK Prajikan. Sedangkan SMK yang lain saya perhatikan di sana juga ada. Oh, jadi di CFD. Loh iya dong. Kan kalau saya nggak pernah. Nah, kalau ke CFD Bondowoso nggak pernah saya. Ya enggak, bisa lakukan yang terdekat, mungkin Situbondo. Ah. Toh murid-murid kita juga banyak dari Situbondo toh. Iya. Ya kan? Di Bondowoso misalnya ada yang terdekat, siapa mungkin daerah Tapen atau Kelabang bisa ke daerah Bondowoso. Daerah Prajikan, Cerme mungkin bisa di sana. Oh, iya. Dan saya yakin ya, apalagi ibu-ibu nih. Bu Ranti kan sebagai ibu. Iya. Ya kan, ibunya anak-anak, bukan ibunya bapak. Ya. Enggak ya. Nah, ketika kita menjajakan sebuah produk kita, ya. Bu, beli dari SMK 1 Prajikan. Saya yakin 99,9% mau untuk membeli sebuah produk kita. Akhirnya brand kita bisa terangkat di sana. Oh, SMK Prajikan, apalagi dengan yang namanya empek-empek kita. Ya. Luar biasa. Pernah nggak terpikir Bu Ranti sampai ke sana? Ya, dulu sih jadi pernah ya jadi gini, waktu itu hanya bukan di CFD, hanya sebenarnya tuh kita itu kan tempatnya strategis di depan pasar ya. Betul. Nah, sebenarnya saya dulu mungkin untuk ikan kita bisa jual pagi-pagi tuh, kita di depan sekolah kita aja. Kita itu bisa menjual ke grosir, maksudnya yang dagang-dagang menjajakan di kampung-kampung tuh apa Pak namanya, Pak? Jojoan. Ya, Melijo. Yeah. Itu ya. Jadi sebenarnya saya terpikir seperti itu, gimana kalau kita jual ikan air tawar segar, maksudnya di depan sini kita ya ke melijo itu gitu. Ya bisa lele, bisa gurame, bisa ikan nila dan sebagainya. Ya cuma ya itu Pak, terkendala mungkin yang jaga. Ya betul, yang jaga, kemudian waktu, karena memang pernah cerita-cerita juga dengan Pak Sis kan suka belanja di pasar tuh. Itu jam 2 Bu harus sudah banyak itu maksudnya itu melijo jam 2 dan sebagainya. Terus saya pikir untuk jam segitu anak-anak apakah mau seperti itu? Sebenarnya tidak Bu, kita selain mungkin ikan segar nggak apa-apa, tapi kita sumbang ide aja Bu ya, kita sumbang ide aja. Kita alhamdulillah mungkin lebih maju, kita menjual ikan segar plus bumbu, kan sudah teraplikasi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjual ikan itu adalah menjadi crispy. Itu masih belum ada lili crispy atau gurame crispy, atau mungkin disampuk di presto. Kan itu bisa menambah nilai jual kita dan penghasilan kita. Toh bukan uang saku kita toh. Iya, betul. Dan akan kembali lagi kepada sekolah. Iya. Boleh nggak bisa diterima di sini? Ya, bisa, apa yang bisa? Pak. Bisa, malah justru kan waktu itu juga Pak Dedi pernah bilang ke saya yang sebelum nih jualan lele berbumbu kan, kalau bisa lele itu bumbu terus jual sekaligus sambelnya dan sebagainya. Ya itu juga bisa masukan gini, kalau Pak, kalau untuk yang ikan yang sudah dimasak itu kan resikonya lebih besar ya. Betul, resikonya lebih besar. Nah, dan menurut saya kalau kecuali di crispy ya, kalau untuk misalnya ikan dibakar dan apapun digoreng dan sebagainya sudah masak itu kalau nggak panas kayaknya kok nggak enak gitu. Jadi saya maksudnya kurang setuju kalau kita, kecuali kalau kita punya tempat gitu. Baru kalau kita punya tempat kita bisa jualan dalam bentuk sudah masakan gitu. Sebetulnya tempat kan sudah ada. Itu di depan kan kosong plong. Nah, itu bisa kita gunakan. Dan saya yakin selain di sini adalah bisa mengedukasi siswa, tapi masyarakat juga akan teredukasi akhirnya.
itu bisa membuat masukan mungkin di depan tuh. Enggak malu. Wes mending Buranti aja. Mungkin dibuat untuk apa ikan bakar dan sebagainya untuk kalau malam Iya, gitu ya. Karena iya. kan sebenarnya tempat kita ini sebenarnya depan Strategis. strategis Iya. ya. Cuma kan kita juga tahu pasarnya kan Pak ya. Karena tentunya di sini adalah pasarnya kan menengah ke bawah. Iya enggak juga. Ya, Enggak juga. gitu. Tapi kalau mungkin orang-orang yang sudah mengetahui di sini, saya katakan empek-empek kita itu sampai ke Jember loh. Sampai juga ke Malang yang pada saat itu saya membawa. Dan itu kurang lebih 8, 10, 8, 10 biasa yang saya kirim. Jadi memang empek-empek kita itu adalah sebenarnya itu adalah branding kita. Iya, betul. Dan yang mungkin itu dari rasa, Ya, taste ya, tes. dan juga kemasan, terus juga apa namanya tekstur nggak kalah kita. Iya. Nah itu yang sebenarnya bisa Iya, bisa kita angkat Bu. betul. Iya. Kan intinya kalau makanan itu rasa itu pertama sebenarnya. Kalau menurut saya ya Iya, rasa iya. itu pertama. Mungkin kalau kedua adalah tempat lah. Kalau mestinya kita kalau jajan itu Pak, mestinya ke warung atau kan pertama mesti rasa kan. Betul. Meskipun enggak jauh kalau kita pengen wah sana itu enak, saya pengen tuh di situ. Nah, gitu. Oke, keren. Bu Ranti, di sini ini pertanyaan yang terakhir bagi saya ya. Untuk tanggal berapa OSIS itu kan mengadakan acara. Iya. Nah, itu adalah untuk LDK. LDK. Iya kan? Dari LDK tersebut itu kira-kira OSIS untuk perekrutan berapa orang yang sudah direkrut Kurang yang akan melakukan LDK? Latihan dasar kepemimpinan ya. Jadi yang untuk kepengurusan baru ini 23 Pak. 23 siswa. Dengan OSIS yang lama total. Bukan. Oh, Kalau berarti yang baru ya. Yang baru 23. Kalau yang lama itu 19, Pak. Rencana di mana Bu Ranti? Jadi rencana kita LDK itu dilakukan di sini 2 hari. Berarti untuk diklat ruangnya ya. Pemateri. Kalau untuk ke outboundnya itu kita di luar, yaitu di Pantai Tambora. Pantai Tambora. Ya. Terus untuk pemateri berkaitan dengan diklat ruangnya, kita mengambil dari luar apa dari dalam? Dari luar dan dari dalam, Pak. Dari luar? Dari luar kita itu mengundang dari puskesmas, kemudian dari kepolisian, polsek, kemudian dari Koramil. Keren, bagus. Ya, sesuai dengan harapan saya. Berarti kalau sudah dipegang yang namanya kepolisian atau mungkin dari Koramil setempat, bagaimana caranya siswa itu wani enggak nang iki? Lek nang gurune biasanya seperti ini, kan gitu. Jadi kita akan belajar sebuah diklat supaya mereka menjadi seorang pemimpin yang betul-betul disiplin. Itu harapan kita, betulan Bu ya? Betul, Pak. Nah, dari sana kalau dari sisi outboundnya Ibu, itu rencana berapa hari di Pantai Tambora ya? Ya. Tambora Besuki. Ya, Besuki. Ya. 2 hari Pak. Jadi Jumat sore sampai Sabtu siang. Jumat sore sampai Sabtu siang. Mudah-mudahan sukses Bu. Amin. Apa yang menjadi suatu program bagi panjenengan beserta anak-anak, dan itu adalah merupakan kali pertama atau kita keluar sampai ke Tambora. Maksudnya Ini yang pertama ya? Kali keluar. Enggak, maksudnya ke Pantai Tamboranya. Ya, pertama kali. Ini pertama kali. Dan lebih jauh tentunya ya. Ya. Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, Bu Ranti sendiri memilih Pantai Tambora itu kenapa? Apa ada suatu hal yang merasa Bu Ranti nyaman beserta anak-anak atau bagaimana? Ya karena kan apa ya? Kayaknya kalau kita menyatu dengan alam itu kita lebih lebih nyaman gitu Pak. Back to nature. Ya betul Pak. Jadi kalau di sekolah sudah mungkin boring anak-anak ya. Betul, gitu. betul. Jadi kita ya gimana caranya anak-anak ini juga kan gak hanya materi terus ya, tapi kita juga refreshing juga. Refreshingnya yaitu mengenal dengan alam seperti itu. Dan bisa menginspirasi mereka Ya, Bu ya. betul, Pak. Dalam bentuk apa kan begitu. Ya. Sama halnya Anda diundang di sini di The Inspirasi. Yes. Jadi kehadiran Anda di sini itu adalah menginspirasi kami, Yes. menginspirasi saya. Malu saya Pak. Lu enggak, kenapa harus malu? Anda yang patut saya contoh lulusan IPB yang pernah ke Jerman.
Kan nggak apa-apa Bu ya, Iya, enggak apa-apa. dicontoh. Iya, nggak ada salahnya ya dicontoh. Contoh yang baik-baik, yang Bet- jelek-jelek jangan. Insya Allah saya selalu positive thinking Iya. pada sampean. Iya. Kan tentunya manusia kan Betul. tidak sempurna, Pak. Iya. Iya, jangan sampai tidak sempurna terus Bu. Iya, Tapi enggak. bagaimana caranya kita Betul. untuk belajar sempurna. Oke, Bu Ranti, terima kasih atas Sama-sama, waktunya. Pak Dedi, saya juga terima kasih ini sudah diundang di podcast. Ini nggak tahu ini baru pertama atau saya baru kali ini dengar sudah podcastnya ada. Sebetulnya Sudah untuk berapa- podcast ini dibentuk oleh anak-anak sendiri Iya. dari kelas 12. Jadi anak-anak sendiri itu, terus siapa yang mau podcast? Ya Pak Dedi katanya, loh kok bisa saya? Ya kalian coba salah satu Iya. kalian berbicara. Ternyata anak-anak di sini masih belajar. Oh. Akhirnya okelah saya mengawali, Iya. ya insya Allah mungkin seiring waktu mungkin Iya. mereka-mereka melihat kita itu bisa. Iya, betul, Pak. Iya kan? Apa-apa, ya. Kan guru itu kan teladan, contoh. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi tuturi handayani ya Bu Iya. ya. Oke Bu Ranti, Iya, saya ucapkan banyak makasih. terima kasih Sama-sama. atas kehadirannya dan mudah-mudahan didengar oleh semua siswa, Iya. didengar juga di sini oleh bapak atau ibu dari wali murid Iya, kita betul. yang ada di wilayah Pracikan. Iya. Sehingga bahwasanya ini loh SMK 1 Pracikan, jadi bukan hanya siswanya yang berprestasi, tapi gurunya juga berprestasi. Amin insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa-